Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sekarang kita belajar subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita, karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Sekarang kita belajar pembelajaran 1. Coba perhatikan ya gambarnya. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Ayo bernyanyi. Topi Saya Bundar. Ini judulnya ya, Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, kita sudah nyanyi ya. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Ya, jawablah ya. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Ya, kita nyanyikan, coba perhatikan ya. Nah, ini ada panjang pendeknya ya. Jadi topi saya bundar ini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, jadi ini ada pendek dan panjang ya. Panjang ini coba perhatikan ya, ada panjang pendeknya. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Coba dijawab ya, tentunya kalian tahu membedakan antara tanda yang pendek dan panjang. Ayo berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Bapak perhatikan ya gambarnya ya. Itu gambar di dalam kelas. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Ya, jadi ada apa saja? Ya, kelasnya ada meja, kursi, ada jam dinding di situ ya, ada ini ada papan tulis ya, di situ ada ya. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Ya, mungkin di sekitarmu ada nyamuk, lalat, ya, tikus, kecoa, terus ada cecak, itu semua benda hidup.
apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu. Ya, di sekitarmu mungkin ada meja, kursi, ya, lemari, ya, itu semuanya benda tak hidup. Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Coba perhatikan ya. Jadi ini tiang bendera itu benda tak hidup. Gedung sekolah ini juga benda tak hidup. Ini ada Edo ya. Edo ini anak manusia, jadi dia benda hidup ya. Kalau gambarnya saja benda tak hidup, tapi Edo ini anak manusia ya, benda hidup. Lani ini juga benda hidup. Udin juga ini benda hidup. Terus di sini ada anak bebek ya, juga benda hidup ya. Terus ikan ini juga benda hidup ya. Kemudian ada sepeda. Sepeda ini benda tak hidup, walaupun dia bisa berjalan, kalau tidak digerakkan dia tidak bisa bergerak sendiri. Terus ada boneka, ini juga benda tak hidup. Terus mobil-mobilan ini juga benda tak hidup, dia bisa bergerak tapi dengan mesin. Kemudian ini Garuda Pancasila, ini adalah benda tak hidup ya. Jadi kalau burung Garuda yang di luar sana, itu benda hidup, tapi kalau ini pajangan ini benda tak hidup. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Jadi nanti itu tadi ya, kalian gunting terus ditempelkan di sini ya. Jadi di yang benda hidup ya, dikelompokkan benda hidup ya. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Ya, coba ya. Berikan tanda centang ya, tadi yang ada di kelasmu ya. Coba perhatikan yang ada di kelasmu ya. Ya, beri tanda centang ya, yang ada atau tidak ada. Ya, jadi yang pertama ini kursi ya, tentunya di kelas ada ya. Ya, terus ini meja juga ada, papan tulis ada, mungkin ada lemari ya. Di kelas mungkin ada yang nggak ada. Ini banyak juga yang ada punya kelasnya ya. Jadi ada juga yang tempat nyimpan buku-buku ya di kelas ya, lemari. Terus ini Garuda Pancasila ya, ini juga biasanya ada di kelas. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, kalian bisa contohkan ya, yang termasuk benda hidup ya. Apa misalnya ikan ya, dia itu termasuk benda hidup karena apa? Karena dia itu bisa bergerak ya, juga makan ya. Terus dia juga bisa berkembang biak ya. Terus benda termasuk benda tak hidup, misalnya kursi ya, dia tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerakkan ya. Dia juga tidak bisa menjadi besar ya. Tuh. Jadi bukan termasuk benda tak hidup ya. Jadi ya, kalau yang hidup tadi itu bergerak, juga makan, minum ya, bisa menjadi besar ya, juga bisa berkembang biak ya. Kita lanjutkan, ayo mengamati.
Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, jadi ini Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Ya, biasanya dipajang di dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo berlatih. Cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenalkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Jadi di sini orang tua membantu siswa ya, mengenalkan contoh benda hidup dan tak hidup ya di sekitar rumah kalian. Sekarang kita sudah belajar ya, saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.